Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Lipka Hadenia Soliha, mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Universitas BSI BSD. Saya ingin mengajak teman-teman belajar bersama tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, kita simak videonya bareng-bareng. Ayo. 夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいねねえうちにおいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよねここらで休んでみませんかゆっくり話をしませんか Oh iya, teman-teman tahu nggak sih apa itu permintaan? Permintaan dalam ekonomi merupakan kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Dalam permintaan, harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain dianggap tidak berubah. Dalam hukum permintaan itu sendiri, jika harga naik, maka permintaan barang akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan barang akan naik. Permintaan itu memiliki hubungan berbanding terbalik sama harga. Contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Misal, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya yaitu ketika harga bensin naik atau meningkat, maka orang lain mungkin akan berpikir kembali untuk membeli motor karena mungkin orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan motornya dengan membeli bahan bakarnya itu sendiri. Yang ketiga, ada harga barang substitusi, yaitu harga barang pengganti. Misalnya, ketika beras harganya melambung tinggi, maka orang lain akan berpikir untuk mencari penggantinya, seperti kentang, singkong, atau ubi. Selanjutnya, ada selera konsumen. Contohnya yaitu handphone sekarang bukan cuma buat komunikasi, tapi bisa juga sosial media dan selfie. Maka dari itu, semakin kesini handphone banyak keluaran terbarunya yang kameranya semakin bagus, dan permintaan dari kamera yang semakin bagus itu semakin meningkat. Selanjutnya ada pendapatan. Semakin besar pendapatan orang itu, maka permintaan suatu barangnya, kebutuhan barangnya akan meningkat. Dan ada juga intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen ini jadi seberapa mendesaknya kebutuhan itu. Jika sudah sangat mendesak, maka permintaan itu akan naik. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk suatu negara semakin banyak, maka barang dan jasa yang diminta pun akan semakin tinggi. Yang terakhir ada perkiraan harga di masa depan. Contohnya, saat beli emas, maka akan berpikir 2 tahun atau 3 tahun kemudian harga akan semakin naik atau turun ya. Jika semakin naik, maka permintaan masa kini akan meningkat. Jika semakin turun, permintaannya pun akan turun. Nah, begitulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, kita
ke contoh soal. Nah, berikut adalah contoh soal permintaan. Harga 1 sama dengan 2, harga 2 sama dengan 5. Kuantitas 1 sama dengan 12, kuantitas 2 sama dengan 6. Kuantitas di sini yaitu barang yang diminta ya teman-teman. Rumusnya yaitu harga dikurang harga 1 per harga 2 dikurang harga 1 sama dengan Q atau kuantitas dikurang kuantitas 1 per kuantitas 2 dikurang kuantitas 1. Cara penyelesaiannya itu QD sama dengan P min 2 per 5 min 2 sama dengan Q min 12, 6 min 12. Penyebutnya kita kurangi jadi P min 2 per 3 sama dengan Q min 2 per min 6. Lalu kita kalikan silang menjadi 6P plus 12 sama dengan 3Q min 36. 6P kita pindahkan ke belakang menjadi 3Q sama dengan 48 min 6P. Lalu 48 min 6P dibagi 3. Hasilnya Q sama dengan 16 min 2P. Jadi QD atau permintaan sama dengan 16 min 2P. Nah teman-teman, tadi kita udah selesai nih bahas permintaan. Sekarang aku mau ngajak teman-teman buat belajar tentang penawaran. Kalian tahu gak sih apa itu penawaran? Penawaran merupakan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga tertentu. Hal lain dianggap konstan atau tidak berpengaruh. Hukum penawaran yaitu ketika harga naik, maka barang yang akan ditawar pun akan naik. Dan ketika harga turun, barang yang akan ditawarkan pun akan menurun. Dan penawaran ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama yaitu biaya produksi. Ketika perusahaan memproduksi sebuah barang, mereka memerlukan untuk menggaji karyawan, bahan baku, dan lain-lain. Dan tentu saja hal itu mempengaruhi biaya produksi semakin tinggi. Yang kedua, ada harga barang itu sendiri. Jika harganya naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada perkiraan harga di masa depan. Kira-kira masker akan mahal karena sekarang lagi wabah corona. Maka produsen memproduksi banyak masker untuk jumlah yang ditawarkan agar lebih meningkat. Yang keempat, harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Apakah harga barang pengganti lebih murah? Maka ini juga akan mempengaruhi penawaran. Yang kelima, ada pajak. Pemerintah memberi pajak, contohnya kepada rokok. Pemerintah memberi pajak, maka harga rokok pun akan semakin meningkat. Yang keenam, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini membuat produksi menjadi lebih mudah. Tentu saja hal ini mempengaruhi penawaran. Selanjutnya, kita belajar contoh soal dari penawaran. Nah, berikut adalah contoh soal penawaran. P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 5, Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 11. Rumusnya sama ya, sama permintaan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Penyelesaian QS sama dengan P min 2 per 5 min 2 sama dengan Q min 2 per 11 min 2. Lalu penyebutnya kita kurangi jadi P min 2 per 3 sama dengan Q min 2 per 8.
Setelah itu kita kalikan silang dan hasilnya jadi 9P plus 18 sama dengan 3Q min 6. Kemudian 9P plus 18 kita pindahin ke belakang, jadi min 3Q sama dengan 18 dikurang 12 ditambah 9P. Setelah dihitung hasilnya jadi min 3Q sama dengan 12 plus 9P. Lalu 12 plus 9P dibagi min 3, hasilnya Q sama dengan 3P min 4. Jadi QS sama dengan 3P min 4. Nah, teman-teman, tadi kita udah belajar permintaan, penawaran. Apalagi ya? Oh iya, keseimbangan pasar. Sekarang kita bakal bahas apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu merupakan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar, hasil kesepakatan dari penjual dan pembeli, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya jika keseimbangan telah tercapai. Biasanya, titik ini menjadi patokan kedua belah pihak. Gimana sih cara ngitung keseimbangan pasar? Yuk kita simak rumusnya. Ayo. Contoh soal harga keseimbangan. Jika permintaan sama dengan 16 min 2P dan penawaran sama dengan 3P min 4, maka tentukanlah harga keseimbangannya. Rumus equilibrium price-nya bisa dilihat bisa menggunakan PD sama dengan PS atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Bisa juga menggunakan QD sama dengan QS atau jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Kita pakai rumus QD sama dengan QS, yaitu 16 min 2P sama dengan 3P min 4. 3P-nya kita geser ke kiri dan 16-nya kita geser ke kanan. Jadi min 2P min 3P sama dengan min 16 min 4P. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya min 5P sama dengan min 20. Setelah itu kita bagi min 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi keseimbangan pasar terjadi saat harga sama dengan 4. Kemudian kita mencari Q. Q sama dengan 16 min 2P sama dengan 16 min 2 kali 4. Sama dengan 16 min 8 sama dengan 8. Jadi harga keseimbangan pasar terjadi saat harga atau P sama dengan 4 dan jumlah barang atau Q sama dengan 8. Nah teman-teman, gimana? Paham gak nih apa yang udah dijelasin tadi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan? Semoga teman-teman semuanya paham ya. Kita udah sampai di ujung video, artinya kita mau pisah nih. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Ingat, stay at home dan terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan apa satu lagi? Ya, memakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.